Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita pada hari ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan segala bentuk rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menjalani aktivitas kehidupan kita secara baik, dapat menjalani aktivitas kehidupan kita dengan secara mudah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma tawallaytum min ba'di dzalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kemudian kamu berpaling, kata Allah, sesungguhnya kalau bukan karena karunia dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, maka kamu akan merasakan yang namanya kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara sholat itu membentengi manusia dari perbuatan yang fahsya dan perbuatan yang munkar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya sholat itu adalah amalan fardu, amalan wajib yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang mengaku diri mereka itu muslim. Jadi yang menjadi pertanyaannya sampai saat ini adalah, sudah sekian ratus kali kita melaksanakan sholat, sudah sekian ribu kali sholat kita dirikan, maka apakah kita sudah dapat memetik hikmah, memetik buah yang dihasilkan dari salat itu? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Bacalah kitab yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu, maksudnya mengingat di dalam kita salat, lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi fungsi salat itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk mencegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan yang munkar. Akan tetapi, dari sekian banyak orang yang rajin salat, bahkan semua salat-salat sunnah mereka kerjakan, apakah sudah membuat diri mereka itu terjauh dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang menjadi titik tolak pembahasannya saat ini yaitu
apakah dengan solat yang dikerjakan itu membuat seseorang dekat hatinya kepada Allah, yang sehingga dengan dekat itu terjauh diri mereka dari segala perbuatan maksiat? Itu yang menjadi pembahasannya saat ini. Jadi, bagaimana cara solat itu membentengi seorang manusia itu dari perbuatan fahsyat dan perbuatan yang mungkar? Telah banyak penelitian yang menyatakan bahwasanya salat itu berdampak baik bagi kesehatan. Di antaranya yang dituliskan oleh Dr. Fadil Ilahi di dalam buku yang beliau karang berjudulkan Rahasia Gerakan dan Bacaan Salat. Di sana beliau menjelaskan bahwasanya yang pertama, salat itu dimulai dengan aktivitas wudu yang membersihkan fisik manusia secara lahir. Jadi wudu itu membersihkan anggota-anggotanya seperti wajah, telapak tangan, kaki, dan lain sebagainya. Kemudian wudu itu juga berfungsi untuk menstimulus titik sentral keseimbangan tubuh manusia. Jadi dari sanalah, dari wudu itu sendiri, sehingga akan berdampak kepada kesehatan emosional. Emosional yang terjaga akan membuat seseorang mudah untuk mengendalikan emosinya. Otomatis mereka tidak akan mudah marah, tidak akan mudah emosional, karena mereka sudah bisa mengendalikan emosinya dengan cara yang baik. Kemudian dalam penjelasan Dr. Fadil Ilahi, bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada namanya sebuah pondasi, yaitu tulang punggung kita sendiri, yang tidak akan bisa rileks secara sempurna kecuali hanya saat manusia itu melaksanakan gerakan ruku. Jadi tulang punggung itu tidak akan rileks secara sempurna, tidak akan lentur secara sempurna kecuali seseorang itu melakukan gerakan ruku. Dan gerakan ruku itu terdapat di dalam salat. Kemudian lanjut di dalam penjelasan beliau bahwa di dalam otak manusia itu ada suatu titik yang tidak bisa dialiri oleh darah. Dikecualikan darah itu hanya bisa melewati daerah tersebut hanya pada saat seseorang itu melakukan gerakan sujud. Jadi gerakan sujud itu juga sangat berdampak kepada kecerdasan seseorang. Sujud itu berdampak kepada kesehatan otak seseorang, berdampak kepada kesehatan aliran darah seseorang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sanalah salat membentengi kita dari perbuatan fahsyat dan perbuatan yang munkar. Maka bukan tanpa alasan, salat adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak dini. Yaitu dari sebuah hadis beliau yang artinya, perintahkanlah anak-anakmu untuk salat di umur 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak melaksanakan salat pada umur 10 tahun.
dan pisahkanlah tempat tidurnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bimbing diri kita. Kita bimbing hati kita untuk terus menyempurnakan salat yang kita laksanakan. Jalankan ibadah salat itu dengan khusyuk. Jalankan ibadah salat itu dengan penuh keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan salat yang baik itu, dengan salat yang berkualitas itu, kita akan menjadi insan yang bertakwa, akan menjadi insan yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.